Bahasa itu tidak bisa lepas daripada pengaruh bahasa-bahasa lain. Kita menyebut ya ayuhan nas, ayat Quran misalnya, wahai manusia. Lalu HB Yasin mungkin menerjemahkan dalam bahasa puitis, wahai manusia. Bahasa Indonesia manusia itu dari bahasa Sanskerta Sang Yang Manu. Adamnya orang Hindu itu namanya Sang Yang Manu, Manu Mayasa, kemudian jadi manusia. Sekarang repot kalau semua bahasa itu di otak-atik satu-satu entek, nanti tidak ada yang asli. Orang Yahudi ngomong hari Tuhan itu namanya Sabat, maka disucikan. Nah ternyata kata Sabat itu dari bahasa Mesopotamia lama, bahasa Irak kuno, yang di sekarang ini Irak, dulu namanya bahasa Ur, bahasa Babel. Sabatu, Sabatu itu adalah perhentian Dewa Marduk, Dewa Pencipta. Nah ketika masuk dari bahasa Ibrani jadi Sabat, apa berarti Alkitab itu nyuntur Dewa Marduk? Tidak, karena memang bahasa itu bahasa di Timur Tengah, satu sama lain itu ya mirip. Karena apa? Gundulnya satu sama lain mirip. Gundule wong Arab, gundule wong Yahudi, gundule wong Irak, satu yang lain mirip. Kalau gundulnya orang Thailand, Cina, Jawa mirip satu sama lain, itu ras Asia. Tapi kalau ras Timur Tengah, karena gundulnya mirip, bahasanya mirip, itu budaya. Nah kalau orang mengatakan orang Kristen, jangan pakai istilah Allah, karena Allah itu bahasanya orang Islam, itu haknya orang Islam. Nah ini repot. Di Malaysia ini dulu datangkan itu kahin pendeta dari Mesir. Nah sebelum Anda ngomong Allah itu, orang Kristen Arab sudah ngomong Allah. Itu enkripsi Arab sebelum zaman Islam, itu semua enkripsi Kristen. Ada salibnya apa? Jelas. Saya terangkan berkali-kali. Enkripsi Jabat tahun 512, Umul Jimal, itu ada istilah Bismillah atas nama Allah. Loh, kok bisa Pak? Apa bukan pelecehan? Yang dilecehkan apa? Agama Islam belum ada, ini sudah ada. Nah terus saya ditanya, wah semangat lagi orang Kristen. Kalau begitu berarti bahasa Arab bukan bahasanya orang Islam. Ke gereja langsung ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini keliru. Karena apa? Ini salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam khasnya Al-Quran. Kalau Kristen nggak ada salamnya lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada. Meskipun maknanya netral, ini bahasa ibadah orang Islam. Kalau gitu apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kan netral loh Pak, boleh ya. Tapi itu ayat Quran yang tidak netral lagi. Karena orang Kristen ngomong Bismillah, tapi nggak ada gandengannya Ar-Rahman Rahim, nggak ada. Orang Kristen ngomong Bismillah tok. Atau itu keputusan-keputusan patriark. Patriark itu pemimpin gereja. Itu diawali dengan Bismillahil Qawi, atas nama Allah yang Maha Kuasa. Nah itu Kristen. Atau lagi di Lebanon, patriark gereja Maronit, gerejanya Khalil Gibran, penyair itu biasanya diawali dengan kata-kata Bismillahil Hayyil Sarmadi, dengan nama Allah yang Maha Hidup dan Maha Kekal. Itu Kristen. Tapi lek Bismillahirrahmanirrahim Islam, gitu loh. Jadi mana yang pelecehan? Tergantung Arabe sopo. Lek Arabe wong Saudi ya Arab Islam, lek Arabe wong Libanon ake-ake Kristen, gitu loh. Ini di Indonesia asing. Makanya kita sering bentrokan agama. Karena apa? Ora roh aslinya. Kita ini podo-podo raruwe, gitu loh. Wong lek podo raruh terus jadi fanatik, gontok-gontokan. Karena apa? Podo goblok. Lah ini persoalan. Ngomong gini rasanya abot, tapi kepeksa. Ini persoalan penting di negeri kita ini, saudara-saudara. Saya katakan ini, boleh nggak kalau gitu kita orang Kristen pakai bahasa Arab? Boleh. Tapi ojo nyomoti ayat Al-Quran, itu bukan ayatnya kita itu. Oh kalau gitu saya orang Kristen boleh Pak
bikin yayasan Ar-Rahmat boleh. Ar-Rahmat itu netral. Tapi kalau orang Kristen bikin yayasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pelecehan hukum ini. Ini namanya penodaan agama. Lah kita harus tahu apa ini pilah-pilahnya. Orang Kristen boleh nggak ngomong Om Swastiastu? Kalau kata omnya itu nggak boleh. Karena kata om itu kata ongkara, menunjuk kepada Brahman Siwa. Jadi Brahma Wisnu Siwa itu. Brahma Siwa Nama Swaha itu bahasa Sanskrit. Tapi kalau Swastiastu artinya semoga semua hidup bahagia. Itu sebetulnya. Jadi orang Kristen, Islam, Yahudi itu ya dulunya satu, haleluya misalnya. Apa haleluya itu mesti Kristen? Tidak. Orang Yahudi juga haleluya. Orang Israel tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau mereka naik pesawat El Al, tahu nggak pesawat El Al itu pesawatnya Israel. Begitu pesawat tuh mau landed, mau apa ini, mendarat. Begitu mendarat, tepuk tangan semua. Langsung mereka nyanyikan lagu Hafa Nagila Hafa Nagila Hafa Nagila Neranina Hafa Neranina Hafa Neranina Hafa Hafa Neranina Haleluya Leolam Haleluya Yasiru Kulam. Dipikir orang Kristen itu Kristen, padahal itu Yahudi. Lah kenapa bahasanya sama ya? Haleluya. Ini kan persoalannya. Sama dengan di Indonesia, ngomong alhamdulillah dipikir Islam. Padahal alhamdulillah itu ya bahasa Arab. Misalnya doa sesudah makan. Biasanya orang-orang Kristen Arab mengucapkan alhamdulillahilladzi ala khairatihi alhamdulillahilladzi alla barakatihi alhamdulillahilladzi alla afdalihi ilal abad. Doanya seperti itu. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, Islam itu loh, sambungannya tak beda, depannya sama. Nah, kalau misalnya ada orang mengatakan al-majdulillah, di Islam tidak ada itu. Al-majdulillah itu artinya gloria in excelsis Deo. Al-mazdulillahi fil ali wa alal ardi salam wa bihi nasil masarat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Itu di Islam tidak ada. Islam adanya alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Kita ini kalau belajar teologi selalu American style, American minded. Makanya orang Kristen semakin jauh apanya kebudayaannya dengan tetangga-tetangganya yang Islam. Sampai ada mengatakan, Pak, boleh enggak ngomong Allah? Loh kenapa enggak boleh? Itu kan orang Islam, Pak. Kalau kita ini Allah, bukan Allah. Nah ini juga sama, ini podoraru ini. Bahasa Arab Allah itu tidak ada, yang ada Allah. Tapi karena kita tidak fasih ngomongnya Allah gitu loh. Lah orang Islam ngomongnya supaya berbeda dengan orang Kristen, difasih-fasihkan masih malah kleru Allah. Nah ini coba, artis-artis itu lah semua terselah Allah. Apa itu Allah? Itu tidak ada. Ada lagi Allah, tidak ada lagi Allah, antara A dan O. Allah. Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Masa sulit ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lo kan gampang loh. Itu supaya Anda lancar harus makan kurma yang banyak itu. Harus ketelan satu baru lancar itu. Loh, kalau masuk surga harus karena bahasa. Wah ini akan repot ini. Di surga nanti masuk orang Islam ngomong bahasanya Arab, orang Kristen yang semakin Yahudi itu ngomong bahasanya Ibrani. Nanti yang paling repot itu dunia. Karena apa? Sekarang pemakai bahasa Mandarin itu terbesar. Terbesar karena apa? Itu bahasa bisnis. Gara-gara Soeharto bahasa Mandarin nggak boleh dipelajari.
Ini kan bodoh juga. Ya akhirnya kita ketinggalan. Wong itu bahasa lingua franca, bahasa dagang. Jadi ya generasi saya ini udah generasi tanggung. Mau belajar bahasa Mandarin juga kesulitan. Hurufnya terlalu banyak, ngomongnya tidak fasih. Tapi kalau anak saya nanti saya kuliahkan bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa semua bisa tahu. Karena apa? Supaya dia go internasional. Bahasa itu penting. Bahasa itu adalah kuncinya untuk membuka dunia yang lain. Nah, kalau seandainya bahasa Mandarin nanti menjadi bahasa dagang terbesar di dunia, maka di dunia tidak banyak orang yang masuk surga karena di sana bahasanya Arab atau Ibrani. Nah ini kacau balau ini. Nah sekarang ini sudah mulai perkacauan-perkacauan ini muncul. Kalau orang Islam ngomong Arab itu bahasanya orang Islam. Nanti orang Kristen ngomong Yunani itu bahasanya orang Kristen. Orang Hindu ngomong Sanskrita itu bahasanya orang Hindu. Buddha ngomong bahasa Pali itu bahasanya orang Hindu. Kemudian terjadi saling klaim. Orang Buddha mengatakan, saya keberatan dengan istilah suka, duka, cinta. Itu bahasa Pali itu. Orang Cina ikut-ikut. Jangan pakai kata bakso, baskom itu bahasa Cina. Ayo sekarang. Lah kemudian orang Kristen yang Alkitab perjanjian barunya ditulis bahasa Yunani, ikut-ikutan latah. Mulai sekarang rumus kimia, rumus fisika tidak boleh pakai alfa, beta, lambda, tidak boleh, harus diganti alif, lam. Kacau matematika ini. Saudara-saudara, paham sekarang ini banyak orang-orang aneh karena stres.